Doa itu akan cepat terkabul insya Allah dengan kita memperbanyak amalan sholawat. Tapi nih, setelah kita berdoa, pasca kita berdoa, itu juga berpengaruh teman-teman. Jadi feel satu perasaan yang aku lakuin supaya berada di positive feelings, yaitu adalah kayak gini, lagi berangin banget nih, yang ngerasain angin yang wah kebetulan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Oke, di video kali ini tidak seperti biasanya aku bikin video di alam terbuka ya. Karena di video kali ini tuh aku pengen share ke teman-teman tentang gimana caranya untuk menaikkan vibrasi ya. Di sini aku pengen sharing tentang ini ya, menggabungkan antara keajaibannya sholawat dan juga law of attraction. Nah, jadi seperti apa lengkapnya tentang video kali ini? Simak terus videonya ya. Jadi teman-teman, di channel aku itu tidak hanya membicarakan tentang sholawat ya, tidak hanya tentang amalan sholawat dan keajaiban sholawat, tapi di sini aku juga ingin nge-share tentang hal-hal yang berkaitan dengan self development ya. Salah satunya adalah tentang law of attraction, kemudian juga mengubah kebiasaan. Salah satunya yang aku share beberapa waktu kemarin itu adalah tentang keajaiban pagi hari ya, aktivitas-aktivitas atau rutinitas di pagi hari yang membuat insya Allah hidup kita itu bakal ke arah yang lebih baik. Nah, di video kali ini aku pingin share tentang LOA ya, tentang law of attraction. Jadi teman-teman, kalau kita udah berdoa, kita udah minta kepada Allah tentang hajat, tentang impian yang ingin kita raih gitu ya. Terus kita awali ya, sebelum kita berdoa, sebelum kita menyampaikan impian kita awali dengan memperbanyak amalan sholawat, memperbanyak baca sholawat. Maka insya Allah doa kita itu bakal cepat terkabul. Karena amalan sholawat itu adalah amalan yang istimewa ya, perantara antara kita dan Allah. Ya, jadi antara manusia dengan Allah kita butuh perantara gitu. Karena kalau kita sendirian itu nggak cukup, nggak akan mampu. Apa sih yang bisa kita andalkan di hadapannya Allah? Nah, makanya perantara yang terbaik adalah Rasulullah. Dengan cara apa? Ya, kita minta temani Rasulullah adalah dengan cara memperbanyak membaca sholawat. Nah, tentu aja syafaatnya Rasulullah itu kita minta ya, bukan hanya untuk di dunia aja gitu ya, bukan hanya untuk urusan dunia aja, tapi juga untuk di akhirat nanti. Syafaat yang terbesar adalah saat kita ini di akhirat gitu ya, syafaatnya Rasulullah, pertolongannya Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Nah, tapi juga nggak apa-apa kan kalau kita lagi punya impian, punya keinginan, terus kita berdoa kepada Allah dan kita minta perantaranya Rasulullah gitu. Karena kita yakin bahwa Rasulullah adalah perantara yang terbaik, beliau bisa memberikan syafaat di dunia dan di akhirat. Nah, makanya ya, untuk urusan kebaikan apapun itu, baik itu hal dunia atau di akhirat, ya nggak apa-apa gitu ya. Selama itu untuk kebaikan, niatnya untuk kebaikan, ya nggak apa-apa kita memperbanyak amalan sholawat. Karena kita yakin bahwa kalau kita sendirian menghadap Allah itu nggak cukup gitu. Apa yang bisa kita andelin? Ibadah nggak seberapa, dosa juga masih banyak. Nah, jadi itu intinya ya. Setelah kita udah berdoa kepada Allah, terus kita awali dengan memperbanyak amalan sholawat. Nah, terkadang nih gitu ya, doa itu akan cepat terkabul insya Allah dengan kita memperbanyak amalan sholawat. Tapi nih, setelah kita berdoa, pasca kita berdoa, itu juga berpengaruh teman-teman. Jadi feel ya, perasaan yang kita rasain, pikiran yang ada di dalam pikiran kita, tindakan kita setelah kita selesai berdoa itu juga berpengaruh terhadap pengabulan doa itu sendiri. Jadi gini, misalnya nih ya, kita udah berdoa sama Allah tentang misalnya ingin pekerjaan gitu ya, udah berdoa kepada Allah, sebelumnya juga udah diawali dengan amalan sholawat. Tapi setelah kita berdoa ya, pasca kita berdoa, kita tuh masih kayak khawatir, takut, cemas, masih mikir kayak apa bisa aku dapat pekerjaan. Kita masih sering ngomong, aduh
pekerjaan sekarang itu sulit ya, lowongan pekerjaan semakin sedikit, kemudian masih mikir, aduh aku nggak punya orang dalam, aduh kemampuan aku cuman segini aja, aduh aku cuman lulusan SMA doang gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi apa yang kita lakukan dan apa yang kita rasakan setelah selesai kita berdoa itu juga berpengaruh terhadap pengabulan doa itu sendiri. Nah makanya setelah selesai kita berdoa, kita juga penting banget ya untuk selalu menjaga ritme, menjaga energi, menjaga feel, menjaga pikiran untuk berada di frekuensi yang selaras dengan doa kita. Nah makanya kita tambahin dengan beberapa teknik law of attraction. Dan di beberapa teknik law itu ada kan yang namanya afirmasi ya, afirmasi pagi, afirmasi sebelum tidur, ada juga yang nulis ya, bikin scripting, ada juga yang visualisasi dan lain sebagainya. Nah, tapi terkadang juga setelah menerapkan itu pun kita masih kayak kepikiran gitu ya, kepikiran, takut, cemas. Nah, gimana Kak caranya supaya kita itu selalu berada di energi yang positif, selalu berada di vibrasi yang selaras dengan impian yang udah kita doakan. Nah, gimana caranya? Sebagai manusia biasa, ya tentu aja perasaan khawatir, cemas, takut itu pasti ada gitu ya, pasti datang menghampiri. Tapi bagaimana caranya kita mengontrol agar perasaan-perasaan negatif itu tidak menguasai diri kita. Artinya kalau kita lagi berada di perasaan sedih, cemas, takut, it's okay, gak apa-apa. Tapi jangan sampai berlarut-larut gitu, jangan sampai itu menguasai diri kita. Nah makanya di video kali ini ya, aku mau ngasih tips gitu, mau ngasih share gimana caranya kalau aku lagi berada di kayak negative feeling gitu ya, aku ingin cepat switch, ingin cepat menukarnya dengan energi yang positif lagi secara instan. Nah, jadi ya teman-teman, kenapa aku bikin video di alam terbuka seperti ini? Karena, sorry, kameranya tadi hampir jatuh. Ya, jadi karena ya ini adalah salah satu cara yang aku lakuin supaya berada di positive feelings, yaitu adalah bergerak, move. Jadi ya biasanya penyebab overthinking itu adalah saat kita lagi ini sendirian, kemudian nggak lagi ngapa-ngapain, ngelamun. Nah itu biasanya momen-momen cepet banget untuk overthinking ya. Makanya salah satu caranya nih kalau kita lagi overthinking adalah move, gerakin badan kita, gerakin sebisa kita gitu ya, apapun deh. Ada juga yang pakai teknik nafas kan. Nah tapi kalau salah satu cara aku nih ya, selain teknik bernafas adalah membawa tubuh aku bergerak, jalan kaki terutamanya, jalan kaki ke alam terbuka seperti ini ya. Jadi aku berusaha untuk gerakin badan aku, menikmati suasana alam ya, seperti yang aku lakuin sekarang ya, menikmati suasana alam, ngobrol dengan tumbuhan, ngobrol dengan pohon, dengerin suara-suara hewan di sekitar kita, merasakan angin ya, kayak gini lagi berangin banget nih ya, ngerasain angin yang wah kebetulan banget nih ada angin yang langsung bisa aku rasain gitu ya. Jadi kembali ke alam gitu, back to nature. Kita gerakin badan kita, kita kembalikan ke alam, kita bawa diri kita menyatu dengan universe, menyatu dengan alam. Oke, aku ubah view-nya ya. Ini belakang aku ada pohon pisang. Jadi intinya teman-teman, kalau kita lagi berada di negative feeling, perasaan takut, cemas, khawatir, bawa badan kita bergerak. Dan kalau itu suasananya masih pagi, masih siang, sore, teman-teman bisa gerakin kaki ya, kita jalan-jalan. Kalau tinggal di kota mungkin ingin menikmati alam itu agak susah ya. Karena aku tinggal di desa, ini belakang rumah aku nih. Belakang rumah aku tuh ada kayak pekarangan luas ya. Terus ke sana itu ada sawah-sawah gitu. Jadi aku bisa langsung gitu ya, back to nature. Tapi kalau teman-teman yang tinggal di kota, bisa dengan keliling kompleks. Keliling kompleks, jalan-jalan lah intinya, bawa
diri kita itu bergerak. Nikmatin udaranya, rasain ya, dengerin suara-suara di sekitar kita, ngobrol dengan tumbuhan, nyapa kucing, ngasih makan kucing. Karena salah satu prinsipnya Loa itu adalah kita itu semuanya menyatu, teman-teman. Pokoknya nyatu gitu. Kita itu tidak terpisah dengan alam semesta, dengan universe. Ya, makanya kita juga harus bawa diri kita itu kembali gitu, untuk merasakan segala sesuatu apa yang ada di hadapan kita saat ini. Nah, jadi kalau kita jalan-jalan, kita ngerasain udara di sekitar kita, ya, itu bakal kayak mengembalikan diri kita ke hari ini, saat ini. Jadi kita nggak bakal kayak kepikiran ke masa depan, ya, atau ke masa lalu. Karena biasanya sumber overthinking itu adalah terlalu cemas, terlalu takut tentang masa depan, atau kalau enggak masa lalu. Nah, dengan kita bergerak, ya, menggerakkan tubuh kita dan merasakan alam di sekitar kita, maka insya Allah kita bakal sadar bahwa kita hidup saat ini. Nah, kalau udah ada momen kita sadar bahwa kita hidup saat ini, nah saatnya kita bisa tambahin dengan gratitude, ya. Kita bersyukur tentang hari ini, bersyukur masih memiliki tubuh yang sehat, masih bersyukur bisa menghirup nafas, masih bersyukur diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki hidup kita, ya. Nah, kalau kita udah gratitude, udah bersyukur, nah kita bisa tambahin dengan afirmasi. Kita afirmasi, kita ngomong, ya, kita ngomong ke diri kita bahwa, contohnya nih ya, misalnya kita lagi ingin attract money gitu, ingin mengattract uang. Nah, padahal kita lagi gak punya duit. Nah, daripada kita overthinking, cemas, takut, khawatir, udah gerakin tubuh kita jalan, ya, jalan kaki, nikmatin alam, nikmatin angin, ya, nikmatin tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, suara-suara binatang di sekitar kita, lalu kita afirmasi bahwa, nih ya, salah satu contoh afirmasi, kalimatnya bebas, intinya adalah uang datang dengan begitu mudahnya dengan pertolonganmu ya Allah. Segalanya mudah bagimu ya Allah. Uang datang dengan begitu mudahnya. Aku tidak tahu caranya, tapi aku yakin uang adalah teman terbaik yang akan datang menemuiku tanpa harus aku berusaha terlalu keras. Jadi kayak gitu contohnya gitu ya. Jadi kalau udah gerakin tubuh kita nikmatin alam, kita rasain betul ya kehadiran kita saat ini, ya, live at the present moment. Habis itu kita gratitude, bersyukur apa yang bisa kita syukuri saat itu. Nah, kemudian kita langsung tambah dengan afirmasi. Kita ngomong gitu ya. Kita ngomong ke diri kita, ya, bahwa segalanya mudah bagi Allah. Segalanya mudah bagi Allah. Apapun yang kita cemaskan itu gak akan jadi masalah, karena segalanya mudah bagi Allah. Segalanya udah tersedia, ya, segalanya udah ada, tinggal kita minta. Kemudian kita menyelaraskan apa yang kita minta itu ya. Kita menyelaraskan diri kita dengan apa yang kita minta. Oke, jadi itu ya teman-teman video yang bisa aku share kali ini, yaitu tentang gimana caranya mengubah secara instan, ya, dari negative feelings, dari perasaan negatif, dari energi negatif ke energi yang lebih positif dengan cara move. Gerakin tubuh kita, gerakin badan kita, kemudian kita menyatu dengan alam. Kalau teman-teman tinggal di desa itu jauh lebih enak gitu ya, karena bisa langsung gitu ke sawah gitu ya, jalan-jalan ke sawah. Jadi apa ya, tidak harus pergi ke tempat-tempat yang mahal, nggak harus pergi ke tempat yang jauh, cukup dengan jalan kaki atau naik sepeda ontel. Kemudian kita, intinya adalah gimana kita merefresh diri kita untuk menyatu dengan alam gitu. Maka insya Allah kita bakal langsung ke positive feeling lagi, insya Allah. Nah, kalau kita udah ada di positive feelings, nah bisa langsung nerapin afirmasinya gitu.
Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui tentang keajaiban sholawat, amalan sholawat, dan juga law of attraction, keajaiban pagi, rutinitas pagi, aku biasanya banyak share di Instagram aku di @dndasutari. Jadi jangan lupa follow Instagramnya di @dndasutari. Di situ juga ada informasi tentang kelas online kalau teman-teman berminat untuk mengikuti kelas online. Jadi jangan lupa di follow ya. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, digigit nyamuk. Teman-teman kalau jalan-jalan ke alam terbuka harus pakai lotion anti nyamuk ya. Ini digigit nyamuk. Oke, bye-bye.